Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teknik pemberian skor pada domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Submateri pertama yaitu pemberian skor tes pada domain kognitif. Penskoran soal bentuk soal pilihan ganda. Cara penskoran teks bentuk pilihan ganda ada 3 macam, yaitu penskoran tanpa ada koreksi jawaban, penskoran ada koreksi jawaban, serta penskoran dengan butir beda bobot. Yang pertama, penskoran tanpa koreksi, yaitu penskoran dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar mendapat nilai 1 atau tergantung dari nilai bobot butir soal, sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah dengan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar. Yang kedua, penskoran ada koreksi jawaban, yaitu pemberian skor dengan memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Untuk butir soal yang tidak dijawab, biasanya diberi skor 0. Yang ketiga, penskoran dengan butir beda bobot, yaitu pemberian skor dengan memberikan bobot berbeda pada sekelompok butir soal. Biasanya, bobot butir soal menyesuaikan dengan tingkat kognitif dari soal tersebut. Penskoran soal bentuk uraian objektif. Pada bentuk soal uraian objektif, biasanya langkah-langkah mengerjakan dianggap sebagai indikator kompetensi para peserta didik. Oleh sebab itu, sebagai pedoman penskoran dalam soal bentuk uraian objektif adalah bagaimana langkah-langkah mengerjakan dapat dimunculkan atau dikuasai oleh peserta didik dalam lembar jawabannya. Penskoran soal bentuk uraian non-objektif. Prinsip penskoran soal bentuk uraian non-objektif ini sama dengan bentuk uraian objektif, yaitu menekankan pada indikator kompetensinya. Pembobotan soal bentuk campuran. Dalam beberapa situasi bisa digunakan soal bentuk campuran, yaitu bentuk campuran antara pilihan ganda dengan soal uraian. Yang kedua, pemberian skor tes pada domain afektif. Domain afektif ikut menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Paling tidak, ada 2 komponen domain afektif yang penting untuk diukur, yaitu sikap dan minat terhadap suatu pelajaran. Sikap peserta didik terhadap pelajaran bisa positif, ataupun negatif, ataupun netral. Tentunya, diharapkan sikap peserta didik yang terbentuk adalah sikap positif sehingga akan timbul minat untuk belajar atau mempelajari pelajaran. Peserta didik yang memiliki minat pada pelajaran tertentu bisa diharapkan prestasi belajarnya akan meningkat secara optimal. Bagi yang tidak berminat, sulit untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Oleh karena itu, guru memiliki tugas untuk membangkitkan minat, kemudian meningkatkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran yang diampunya, sehingga demikian akan terjadi usaha atau sinergi yang akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Pemberian skor tes pada domain psikomotorik. Tes untuk mengukur ranah psikomotorik adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja atau performance telah dikuasai peserta didik. Tes tersebut menurut Luneta dan kawan-kawan pada tahun 1881 dalam Majid tahun 2007 dapat berupa tes paper and pencil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes unjuk rasa. Tes tersebut akan diukur menggunakan alat ukur berupa skala penilaian terentang dari sangat tidak sempurna sampai sangat sempurna. Jika dibuat skala 5, maka skala 1 paling tidak sempurna dan skala 5 paling sempurna. Well, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan mengenai teknik pemberian skor. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.